Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah men-subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu penyesalan seseorang yang pisah darimu. Penyesalan mendalam dirinya yang pisah dari kamu. Bagaimanakah pembacaan kalian hari ini? Nah, adanya sebuah batasan, ya. Orang ini sekarang mungkin sudah terbatas dari kamu, atau kalian saling membatasi diri untuk tidak terkoneksi atau berhubungan, ya. Nah, dengan adanya terbatas ini, karena hubungannya mungkin sudah pisah, adanya perpisahan, adanya sesuatu yang berakhir, atau adanya jarak, ini malah bisa mengajarkan dia tentang suatu perasaan yang mendalam. Jadi gini, dia mendapat pembelajaran dengan adanya perpisahan ini, ya. Dia jadi bisa melihat dengan lebih dalam, dengan lebih objektif bagaimana sih perasaan dia sesungguhnya ke kamu, ya. Dan ini membuat dia tersadar akan banyak hal, ya, dengan adanya batasan-batasan yang terjadi di antara kalian, ya. Dan sementara, ya, di satu sisi kamu itu seperti sudah ingin fokus kepada mencari yang cinta yang baru atau memulai segala sesuatu yang baru, oke? Tapi kalau yang Sora lihat, ya, berbeda dengan dirinya dia, bisa saja berbeda, ya. Kalau Sora di sini kamu yang banyak kepingin mengalami cinta yang baru, ya. Oke. Dan kenapa kamu melakukan hal ini? Ya, karena kamu pingin tidak lagi memilih jalan yang salah. Kalau Sora lihat di sini, kamu tuh pingin lebih mencintai diri kamu sendiri dengan bertemu dengan orang yang tepat dan yang lebih mencintai kamu, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu tuh pingin sekarang lebih mengutamakan diri kamu, ya, daripada orang lain. Jadi kayak memprioritaskan diri kamu lah, ya. Nah, dan tapi ini juga bisa menjadi suatu pertanda orang ini tersadar kalau selama ini kamu tuh sering banget atau kamu selalu memprioritaskan diri dia jadi yang terutama, sementara mungkin tidak sebaliknya. Jadi sekarang ada satu perasaan, dia tuh bisa merenungi dan mendapatkan perasaan kalau kamu tuh selalu mengutamakan dirinya, ya. Di sini ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, perpisahan ini, ya, bisa saja karena ada tujuan yang ingin dia capai. Mungkin ada yang dia itu pingin fokus sama dirinya sendiri, dia pingin fokus sama masa depannya dia atau perencanaan yang sedang dia jalankan, dan sementara kamu juga pingin fokus sama diri kamu sendiri. Jadi di sini ada perpisahan tentang yang kayak, oh ya udah, kalau kamu pingin mengutamakan diri kamu, memprioritaskan diri kamu, aku juga sama. Aku pingin kejar impian aku, dia pingin kejar impiannya dia, ya. Jadi kamu tuh kayak seperti, ya sudah, mungkin ini jalannya bahwa memang kita harus nggak sama-sama, ya. Mungkin ada periode-periode memang harus membebaskan diri, ya. Justru ketika tidak saling terikat, perenungan itu terasa bisa lebih dalam dan terasa hubungan itu bisa lebih bermakna. Oke, itu yang terjadi sekarang. Oke. Kamu sekarang banyak yang fokus sama diri kamu sendiri, ya. Fokus sama diri kamu sendiri, kayak apa sih yang ada di depan mata sekarang, itu yang kamu jalani dengan sebaik-baiknya, oke? Tapi sementara fokusnya ke sekarang, ya, orang ini juga ingin fokus untuk lihat dengan jelas sekarang memang mungkin kalian sudah terpisah dan tidak ada koneksi lagi. Tapi koneksi di antara kalian itu memang kuat karena memang adanya koneksi dari past life, ya. Memang ada koneksi hubungan yang kuat di antara kalian. Yang ini membuat hubungan ini jadi seperti susah untuk lepas karena ada koneksi dari kehidupan yang sebelumnya, ya. Apalagi kalau Sora lihat, koneksinya itu bukan koneksi biasa, ya. Koneksinya itu kuat, koneksi keterikatan, koneksi komitmen, koneksi bersama-sama. Mungkin pernah ada perjanjian, janji jiwa, janji takdir pengen sama-sama, oke? Dan dari perasaan yang dia rasakan, dia bisa merasakan koneksi sama kamu, dia bisa merasakan cinta yang tidak terbatas yang dia rasakan datangnya dari kamu. Ada unconditional love, ya, yang dia rasakan dari perpisahan kalian. Oke, namun di sini kalau Sora lihat, bagaimanapun juga ada energi dari dia yang menyadari bahwa dia tidak bisa memaksakan,
ya. Ada penyesalan dia yang mendalam, tapi di sini juga dia ada energi kepasrahan, ya. Di sini dia udah pasrah, mungkin ada seseorang yang tidak ingin memaksakan dan apa namanya, dia itu tidak mau memaksa kamu. Ya, jadi nih orang ini berada dalam energi penyesalan, tapi dia dalam tanda kutip ya, dia belajar juga untuk menjadi ikhlas untuk bisa belajar melepaskan kamu, walaupun sebenarnya dia nggak bisa. Oke, siapakah orang ini? Orang ini tuh pingin fokus banget sama yang namanya finansial, membangun keuangan. Ya, orang ini fokus sama finansial, membangun keuangan. Ya, keberhasilan secara nyata ingin dia tunjukkan. Ya, dia merasa kayak dengan posisi dia yang kalau dia itu bisa berhasil dan sukses, dia akan bisa mendapatkan banyak keberhasilan dalam hidupnya, ya, kesuksesan secara materi. Orang ini tuh banyak luka, orang ini tuh banyak trauma di dalam perasaannya dia. Hanya begitu banyak hal kejadian di dalam hidupnya dia yang dia tuh banyak baper, sehingga dia menekan perasaan dia untuk dia lebih banyak fokus pakai logika. Apa sih yang harusnya aku kerjakan sekarang? Apa sih yang sebaik-baiknya aku jadi fokus aku? Ya, orang ini memang punya karmic relationship sama kamu. Kalian itu ada hubungan karma yang memang berjodoh untuk bertemu lagi, ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa orang ini itu bekerja mungkin saja dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan hukum dan dokumen, itu juga ada hukumnya. Hukum baik perdata ataupun pidana itu juga ada, ya. Dan orang ini sedang menuai buah karma dari apapun yang dia lakukan di dalam hidupnya dia. Okay. Orang ini punya rasa cinta yang sangat besar, ya. Orang ini itu kalau cinta dan sayang orang itu nggak setengah-setengah, dia cinta sepenuh hati. Dan orang ini sebenarnya sudah langsung punya perasaan yang mendalam ke kamu dari semenjak kalian sebenarnya ketemu, ya. Oke, ada cinta yang besar, ada perhatian yang besar juga yang kamu berikan sama orang ini. Jadi orang ini sebenarnya orang yang penyayang, ya. Orang ini itu banyak melewati pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya dia. Jadi kadang-kadang dia itu bisa sangat keras dan merasa bahwa aku udah lebih tahu loh, banyak pengalaman yang udah aku lewatin, ya. Orang ini tuh restless, gelisah, nggak bisa tenang gitu loh, ya. Karena banyak tuh sudah melewati banyak hal. Kita sekarang mau coba lihat, ya, apa sih yang mungkin menjadi suatu fokus hubungan kalian pisah, ya, secara garis besar aja. Di sini adalah tentang masalah perasaan, ya. Jadi di sini ada tentang perasaan yang mungkin seperti dia itu sebelum-belumnya masih banyak pertimbangan untuk meyakinkan diri dia sama perasaan dia yang terdalam. Itu ada di sini yang kalau Sora lihat, ya. Masalah ketetapan hati. Dan di sini orang ini tuh memang menarik diri karena orang ini banyak merenung, banyak berpikir dulu. Jadi orang yang banyak pasif memang. Banyak pasif, banyak diam, ya. Kamu merasa dia susah untuk di-reach, ya, karena mungkin memang yang tadi Sora udah bilang, banyak yang sedang dia renungkan dan banyak yang masih ingin dia gapai, ya. Dan ini yang membuat kamu kayak, ya sudah, kalau aku bukan skala prioritas dia, ya sudah, mungkin kita harus sudahan, ya. Di sini juga soal bagaimana dia itu banyak yang fokus sama keluarganya, banyak yang pengen fokus. Ada juga yang masih belum move on dari masa lalunya, ya. Antara itu memang mantannya kah, mantan gebetannya kah, dan sebagainya, ya. Di sini tuh seperti ada sesuatu yang aneh. Meskipun kalian berjauhan, selalu ada magnet yang saling menarik, ya. Ada rasa yang sebenarnya mungkin kamu kecewa sama dia karena tadi kan Sora udah bilang kamu nggak diutamakan dan kamu ngerasa kayak banyak jadinya beban gitu loh, ya. Tapi selalu ada koneksi yang kuat di antara kalian, ya. Oke. Dan ketika kalian saling berjauhan, saling sama-sama itu nggak balance kalau nggak ada satu dan yang lainnya. Oke. Kita sekarang mau lihat, ya. Kenapa sih dia sekarang menyesali perpisahan kalian? Dia menyesali perpisahan kalian. Oke. Di sini dia menyesali perpisahan kalian, ya. Karena kayak dia itu merasa, oke, jiwanya itu dia merasa harusnya aku tuh bisa berjuang loh untuk kamu, ya. Harusnya aku tuh bisa banyak loh berkomunikasi secara terbuka sama kamu,
ya. Ini adalah kartu dengan lagu-lagu ya. Di sini ada lagu Fight For You dari Jason Derulo yang kata-katanya adalah it's gonna take a lot to drag me away from you, there's nothing like a hundred man or more. Dia perlu begitu banyak orang ya, perlu begitu banyak kekuatan dari orang banyak ya, untuk bisa membuat dia itu bisa melupakan kamu ya. Karena di sini pikirannya dia seperti selalu kembali ke kamu lagi ya. Jadi kalau dia tuh mau disyarat untuk ngelupain kamu, itu begitu banyak orang lain yang butuh ya. Oke. Dan di sini dia kehilangan sebuah matahari yang sangat positif, yang sangat menyinari hidupnya dia. Ya, You Are My Sunshine dari Johnny Cash. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ya, yang ini Sora tahu lagunya. Ya, jadi kamu tuh sinar mataharinya dia, dan kamu adalah satu-satunya sinar matahari dia. Kamu membuat dia bahagia, bahkan ketika segala sesuatunya terasa sendu, abu-abu. Jadi nggak ada kamu, itu tidak ada keceriaan yang menyinari hidupnya dia gitu loh. Have I told you? Ya, orang ini itu punya banyak sekali perasaan yang kuat sama kamu, dan dia itu sebenarnya punya perasaan yang sangat banyak ya. Hope that you know I'm trying to say to you, I guess that I love you. Dia tuh cinta sama kamu, dia sayang sama kamu sangat mendalam ternyata. Ya, setelah menjauh justru dia bisa merasakan dia sangat cinta sangat dalam ke kamu. Fall for you, second hand serenade, ya. Karena seseorang seperti kamu, ya, gadis atau pria seperti kamu, itu sangat-sangat tidak mungkin untuk didapatkan lagi di tempat lain. Ya, jadi kamu tuh sangat unik, sangat berarti. Kebaikan kamu atau seseorang, sosok kamu itu tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Ya, sangat tidak mungkin dia dapatkan di tempat yang lain. Ya, jadi di sini, ya, dia tahu, pikiran dia juga tahu, tidak bisa menolak bahwa senyata-nyatanya tidak mungkin mendapatkan sosok seperti kamu di tempat yang lain. Perpisahan itu membuat dia punya sebuah rasa sakit yang mendalam. Ya, ternyata menyesal dia membiarkan kamu pergi. Ya, kenapa? Karena sekarang dia mulai jadinya malah cemburu, sedih kalau kamu jadinya sama yang lain atau mulai fokus ke yang lain. Ya, dan di sini dia merasa bahwa rintangan hidupnya pun tidak jadi bertambah berkurang, tidak jadi lebih berkurang dengan meninggalkan kamu. Dan dia merasakan kamu memang the one yang dia cari. Kamu adalah the one yang dia cari. Dan dia harusnya lebih bisa bersyukur keberadaan kamu di dalam hidupnya. Jadi di sini penyesalan dari seseorang yang merasa bahwa aku tuh nggak banyak bersyukur sama adanya kamu di hidup aku ya. Oke. Dia mencoba untuk optimis kalau seandainya keikhlasan dia bisa membawa kamu kembali ke dia. Oke. Truly, madly, deeply, I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. Ya, aku ingin menjadi impian kamu, aku ingin menjadi harapanmu, aku ingin menjadi fantasimu, aku ingin menjadi harapanmu, dan aku ingin menjadi cintamu. Oke, dan aku ingin menjadi segalanya yang kamu butuhkan. Ya, orang ini tuh secara mendalam sudah sangat punya perasaan cinta yang dalam sama kamu. Ya, dia berharap kamu masih bisa memimpikan dia, fantasiin dia. Dia berharap kamu masih punya harapan sama dia. Ya, dia ingin menjadi seseorang yang sangat-sangat kamu butuhkan. Change ya. I'm searching for change, I'm looking for change, but I just want change. Dia itu kayak pingin sebenarnya berubah, pingin bisa melepaskan kamu, ya, berusaha mencari pengganti kamu, ya, dan menerima perubahan ini, tapi nggak bisa, gitu ya, lepasnya susah. Dan orang ini, ya, I'll be friends with you, Arash Buana. One day I'll be the one to say that I love you. Orang ini tuh pengen menjadi seseorang yang satu hari nanti bisa datang ke kamu, kumpul lagi sama kamu, bahagia lagi sama kamu untuk bilang, aku cinta kamu. Let it be mine, Brett Young. If you're gonna take somebody's time, let it be mine, let it be mine. Kalau kamu kepingin seseorang yang punya waktu untuk kamu, ya,
dan kamu menghabiskan waktu sama dia, please dong habiskan waktunya sama aku. Dan damn close, you don't know I was damn close to let go all is said and done. Jadi orang ini tuh kayak susah banget untuk bisa berkata berakhir sama kamu. Penyesalan yang sangat mendalam gitu loh ya. Karena tahu kamu ternyata seorang yang the one buat dia. Apa yang akan terjadi ke depannya sama kalian? Orang ini pingin banget bisa terbuka heart to heart conversation sama kamu, jujur sama kamu kalau dia menyesal. Ya. Oke, tidak ada yang salah dari ini semua. Ini hanyalah proses. Jadi dia berusaha menerima dan menyadari kalau pisah dulu dengan kamu memang mungkin adalah sebuah proses yang sudah dia terima dengan ikhlas. Tapi dia mau jujur kalau dia menyesal. Ya. Dia berharap kamu masih bisa memberikan pintu kesempatan sama dia. Oke. Pintu kesempatan sama dia. Bisakah kalian bersama? Ada komunikasi lagi yang akan dimulai. Ya, apapun hasil akhir nanti, tapi kalau surat di sini akan ada komunikasi yang ingin dia lakukan, mengapproach kamu, mendekati kamu untuk bicara sama kamu. Ya, dan dia berharap ada kesempatan itu. Di sini si kartu suara juga bilang kayak please kasih pintu kesempatan untuk dia. Dia menunggu semesta berpihak sama dia untuk dia bisa ke kamu. Dia menunggu momentum dari semesta, ya. Pertanda dari semesta kalau dia bisa bicara lagi sama kamu. Dia tidak mau memaksakan kalian harus pasti balikan, ya. Tapi dia ingin bicara sama kamu, ya. Dia ingin bicara sama kamu, ya. Dan any Justin Bieber can make up your mind. Please don't waste my time, ya. Dia itu tahu kayak dia selama ini sudah banyak menghabiskan waktu kamu, ya. Tapi kali ini dia pingin bulet, ya, oke. Tapi dia juga tidak mau kamu membuang waktu lagi. Jadi dia akan memberikan kamu pilihan kalau kamu mau kita lanjut, yuk lanjut. Tapi kalau enggak ya udah, aku juga nggak mau menghabiskan sia-sia waktunya kita. Buat kalian yang masih takut, jangan takut, ya. Di sini jangan takut, hadapi dulu, ya. Bukalah dulu pintu, lihat dulu lah apa yang mau disampaikan sama dia, ya. Karena kalau suara lihat di sini, ada satu hal yang mungkin bisa membuat kalian itu ada satu prinsip yang sama, ada satu hal yang bisa berjalan bersama-sama. Tapi paling tidak, kalaupun kalian nggak sama-sama, di sini tetap bisa saling mendukung sebagai mungkin keluarga, sebagai seseorang. Ya keluarga atau sahabat dekat yang untuk saling mendukung mencapai keberhasilan, ya. Karena dia juga tidak maksa. Kalau suara di sini orangnya nggak maksa sih, nggak maksa kayak oh kamu harus terima dia balik, enggak, ya. Dia tahu bahwa kamu mungkin sudah kecewa dan sebagainya gitu loh, ya. Tapi dia akan lebih terbuka sama kamu. Mungkin yang selama ini banyak menutupi, dia akan terbuka, ya. Tapi kedatangan dia juga, kehadiran dia itu akan datang sesuai dengan manifestasi kamu. Jadi kalau kamu manifestasinya kalian bersahabat dan bisa dekat lagi, iya, itu akan terjadi sesuai dengan manifestasi kamu. Kalau dia kamu pinginnya dia datang untuk minta maaf, dia akan datang untuk minta maaf, gitu loh. Kalau untuk kalian yang kepingin diajak balikan, itu juga yang terjadi, gitu loh. Jadi lepaskan ketakutan kamu, karena manifestasi itu hanya akan terjadi ketika kamu fully percaya. Jadi percaya jangan setengah, gitu loh, ya. Meyakininya jangan setengah. Ya, teman-teman yang kepingin personal reading atau teman-teman juga di sini yang kepingin beli kartu atau belajar baca kartu, silakan bisa di Instagram Sora @sora_tarot yang ada di bawah. Ya, teman-teman juga bisa kasih stiker gifts, ya, ada pilihannya di atas. Kamu bisa kasih Sora donasi stiker hadiah untuk membantu mengembangkan YouTube channel ini. Nah, semua yang kamu sumbangin akan Sora pakai untuk pembelian barang-barang pembacaan dan sebagainya. Oke. Kita coba lihat dulu. Sora atur dulu alfabetnya. Oke. Habis ini baru Sora bacain. Oke. Ada E, O, B, MNDA, WBFI, JFKC. Sora angkat untuk bisa di pause. 1, 2, 3. Sebelum Sora ke astrologinya, mari kita baca dulu kata-kata bijak untuk hari ini. Oke? Oke, kita baca ya. Hubungan antar pribadi adalah hal yang paling berat.
Namun demikian, dengan menjaga sifat tidak egois dan ketidakmelekatan dalam segala hal, kita dapat terus berhubungan dengan baik. Jangan ada kemelekatan dan egois. Ya, karena memang hubungan dengan orang lain itu memang tidak gampang, ya, dengan siapapun itu. Ya, dengan harapan dengan tidak egois dan tidak melekat dan posesif dan sebagainya, hubungan dapat berjalan dengan lebih baik. Sukacita besar berarti bahwa setiap kita berbahagia, sukacita tidak memiliki iri hati, keangkuhan atau kemarahan. Ya, jadi ketika kamu lepas dari iri hati, keangkuhan dan kemarahan, kamu akan bisa berbahagia. Ya, termasuk kalaupun dikecewakan, tetap positive thinking. Jangan biarkan bayang-bayang ketidakbahagiaan menyelimuti hati Anda. Pancarkanlah keceriaan dan kehangatan, maka hidup ini akan menjadi penuh dengan arti. Jadi kalau kamu mau hidup kamu berarti dan positif, teruslah menjadi ceria. Ya. Sekarang kita akan ke astrologinya. Sebelum nanti Sora akan coba lihat ya, contekan-contekan tanggal-tanggal yang mungkin akan ada sesuatu di antara kalian ya. Mungkin ada tanggal kalian bertemu, tanggal ulang tahun dia, tanggal ulang tahun kamu dan sebagainya. Astrologinya ada Libra, Leo, Scorpio, Taurus, Aries. Sora ini hanya akan ambil 6 ya. Cancer ya. Binatang bercangkang dan binatang bertanduk. Oke, kita akan coba lihat untuk tanggalnya. Bentar ya, aku tuh mesti cari peralatan. Aku tuh sebenarnya ada banyak, cuma kadang suka bercacaran di mana-mana. Oke, bentar ya. Oke, kita coba lihat ya. Ada tanggal 2, ada tanggal 5, 13, 21, 14, 15, 29, dan 18 ya. Itu tanggal-tanggal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa membantu. Jangan lupa main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora ya. Terima kasih dukungannya. Bye bye.